Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Naditya Nurjatan Firdaus, saya akan menjelaskan studi kasus yang dimana ada satu server, 4 router dan 4 switcher, lalu 100 PC. Saya akan menjelaskan menurut pengalaman saya dan menurut saya pribadi dalam mengerjakan studi kasus ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan IP configuration dari salah satu PC, dari PC PT PC 4. Di sini interface-nya flash Ethernet 0. Nah, DHCP di sini kenapa DHCP? Dari mana komputer mendapat IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS. Komputer dalam jaringan tidak bisa mengisi alamat IP-nya sendiri. Ia mendapat informasi penting seperti IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Itu tuh secara otomatis dari router selama router tersebut memiliki fitur DHCP aktif. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang memungkinkan perangkat seperti komputer mendapatkan alamat IP dan informasi yang lainnya juga secara otomatis tanpa harus diketik manual seperti menggunakan statik. Nah, lalu switch akan mengirim permintaan DHCP, lalu router akan menjadi DHCP server, akan merespon dan memberikan alamat IP yang tersedia, IP yang tersedia ke masing-masing komputer atau komputer yang meminta permintaan DHCP atau ya IP subnet mask yang belum terisi. Nah, kenapa router bisa mengatur IP gateway dan DNS lalu subnet mask? Router bukan hanya sekedar penghubung antar jaringan, tapi juga bisa bertindak sebagai penyedia layanan DHCP karena router punya fungsi manajemen jaringan, maka ia bisa mengatur rentang IP yang boleh diberikan ke komputer, menentukan mana IP yang harus digunakan sebagai gateway agar komputer tahu kemana harus mengirim data keluar jaringan lokal, bahkan bisa menetapkan alamat DNS server agar komputer tahu bagaimana mengakses situs internet berdasarkan nama domain. Dengan kemampuan ini, router sangat penting dalam pengaturan atau kelancaran distribusi IP di dalam jaringan. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi switcher di yang perangkat yang ada di sini di switcher 1. Fungsi switcher dalam jaringan itu tuh, switcher tuh seperti perangkat yang bertugas sebagai penghubung antara banyak perangkat komputer dalam satu jaringan lokal atau LAN. Fungsinya antara lain menghubungkan PC ke router. Bisa saja PC ke router secara langsung, namun sayangnya hanya 1 sampai 2 saja atau 3 mungkin yang bisa menyambung ke router, sementara menyalurkan data memakai switcher itu bisa menyalurkan data secara cerdas, secara langsung, dan bisa banyak komputer yang bisa tersambung ke satu router tersebut. Nah, menyalurkan data secara cerdas hanya ke perangkat tujuan berbeda dengan hub, membantu memperluas jumlah perangkat yang bisa terkoneksi ke satu router. Jadi seperti itulah switcher. Kita hanya bisa menghubungkan sangat sedikit komputer jika kita
memakai secara langsung dari router ke PC. Tapi dengan switcher kita bisa menghubungkan PC ke banyak PC secara efisien. Kenapa antar router ini harus memakai kabel serial tipe DCE bukan kabel strike? Nah, ini lumayan menarik karena router jika disambungkan satu sama lain tidak cukup hanya pakai kabel strike seperti menghubungkan PC ini yang warna hitam. Alasannya karena router ke router membutuhkan koneksi serial, bukan koneksi internet. Seperti di sini config serial. Nah, ini dan koneksi serial salah satu ujung kabel harus DCE, data communication equipment. DCE ini memberikan clock rate, ini clock rate-nya 64.000 dan kecepatan clock rate atau ya kecepatan sinkronisasi agar kedua router bisa berbicara satu sama lain dengan ritme yang sama. Kalau dua-duanya DTE seperti strike biasa, maka tidak akan ada sinkronisasi dan koneksi akan gagal. Itulah sebab linknya jadi merah kalau kalian kerjakan di paket tracer. Ada juga yang bisa memakai kabel serial DCE tanpa ada gangguan. Pun saya di sini memakai kabel DTE dan alhamdulillah di sini saya lancar saja, status on dan lancar, tidak ada kendala. Kenapa server dihubungkan memakai copper cross cable? Di sini karena kenapa nggak pakai kabel yang hitam ini? Kenapa nggak pakai kabel strike? Kalau dari server ke router, kalau saya coba pakai strike cable, alasannya through cable digunakan untuk menghubungkan berbeda jenis perangkat seperti PC ke switch dan switch ke router. Cross cable digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti kategorinya lah gitu. Misalnya PC ke PC, router ke router, router ke server, ya seperti itulah. Nah, seperti kasus ini server bisa dihubungkan ke router tanpa adanya gangguan di sini. Nah, karena beberapa server di paket tracer punya port yang mirip atau switch, kadang kabel strike tidak cocok dan hanya bisa digunakan memakai crossover kabel. Koneksi bisa nyambung dan indikatornya hijau. Jadi bukan salah kita juga, tapi lebih ke karakteristik port server itu sendiri di simulasi, dan beberapa port lainnya juga, tidak hanya server ke router, tapi beberapa seperti PC, router itu bisa ada jenis portnya tersendiri, tergantung kabel yang kalian gunakan. Kalau kalian bingung, kalian bisa memakai kabel automatically choose connection type di sini agar terkoneksi dengan terdeteksi dengan mudah. Ini fitur dari paket tracernya tersendiri. Nah, oke, lanjut. Kenapa server saya di sini tidak seperti PC ya? Di sini kalau PC itu memakai DHCP, sementara saya di servernya IV configuration itu tuh static. Kenapa memakai statik dibanding DHCP? Server itu seperti ibaratnya kayak rumah lah, ya tidak boleh pindah alamat. Kalau server menggunakan DHCP, IP address-nya bisa berubah setiap kali jaringan restart atau setelah waktu tertentu. Akibatnya klien yang butuh mengakses server bisa kesulitan menemukan karena alamatnya tetap, seperti kasus ya koneksi hilang lah padahal jaringan lancar gitu di aplikasi seperti Facebook atau apa gitu. Dengan static IP manual, kita bisa menetapkan alamat IP tetap berada di servernya, seperti contohnya ini 192.168.30.90. Semua komputer yang ingin mengakses layanan seperti
website, file atau database akan selalu tahu kemana harus terhubung. Jadi IP statik tidak terlalu buruk dan tidak terlalu harus memakai DHCP, tetapi statik juga sangat kompleks gitu di server tuh. Jadi IP statik sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kehandalan koneksi ke server. Jadi kesimpulannya saya simpulkan, komputer bisa mendapat alamat IP dan info. Jadi kesimpulannya, dalam jaringan ini komputer bisa mendapat alamat IP dan info jaringan dari router melalui fitur DHCP. Router bertugas sebagai pengatur jaringan termasuk distribusi, IP, gateway, dan DNS. Switcher berperan sebagai penghubung banyak PC agar terhubung ke router. Seperti ini banyak satu router yang terhubung antar router yang switcher berperan penghubung banyak PC agar terhubung ke router seperti ini, agar bisa banyak perangkat yang bisa terhubung dengan router. Antar router sendiri itu membutuhkan koneksi serial dengan kabel DTE untuk komunikasi yang sinkron, atau DCE bisa saja. Untuk server lebih cocok dihubungkan dengan kabel crossover agar link tidak error kalau menurut saya pribadi, dan IP server harus ditetapkan secara manual atau statik agar alamatnya tidak berubah-ubah saat ada restart dan mudah diakses oleh semua klien. Semoga penjelasan ini bisa membantu, dan mengapa di sini ada jelasan tambahan tentang PC admin dalam jaringan. Apa itu PC admin? Apa saja tugas PC admin? Mengakses router dan server, digunakan untuk mengakses konfigurasi router, misalnya membuka pengaturan atau melakukan pengecekan koneksi. Juga digunakan untuk mengakses server secara langsung, entah untuk update data, setting web, atau pengolahan layanan jaringan. Monitoring jaringan melalui PC admin, seorang admin bisa melihat apakah jaringan lancar atau ada perangkat yang bermasalah seperti router yang disconnect, PC yang tidak dapat IP, atau server yang tidak merespon. PC admin biasanya digunakan untuk melakukan tes konektivitas seperti ping ke router, server, atau klien lain. Dengan begitu admin bisa mengetahui mana letak masalahnya dan memperbaikinya. Seperti ini contohnya, kita pakai add simple PDU, kita klik di PC PT15 ini, lalu kita klik ke PC admin yang dituju sini, dan di sini tertulis PC15 itu successful, atau ya ada koneksi lah, saling bisa mengirim atau berhasil. PC admin itu supaya kontrol antar koneksi bisa terpantau, agar bisa terpantau dengan router dan server jika ada terjadi masalah antara kedua koneksi ini. Kenapa PC admin penting? Akan sulit bagi administrator untuk mengecek dan mengatur semua koneksi. Troubleshooting harus dilakukan satu persatu. Kalau jika tanpa PC admin itu tuh bisa seperti itu, bisa memakan waktu lama dan kurangnya efisien. Dengan PC admin, semua hal bisa dilakukan dari satu titik, jauh lebih cepat, dan mengatur IP, mengecek server, atau menghubungkan ulang koneksi itu akan lebih mudah. Maaf jika ada salah kata yang tidak nyaman atau sebagainya, karena saya juga manusia yang dipenuhi oleh kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.